Di sana itu berapa jam itu masalah prokes terus. Yakinlah bahwa wabah ini akan segera berakhir setelah vaksin-vaksin terus berjalan. Itu bagaimana sih sebenarnya kategori nobar secara struktural yang disampaikan hingga ke daerah? Ketika nanti izin memang turun, diperbolehkan, tapi harus dengan prokes, ini pun juga akan menjadi beban bagi kami. Ya sahabat Kemafis, saat ini kita akan bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Pertama saya mau langsung ke supporter terlebih dahulu. Kemarin kan waktu pertemuan sama Menpora itu supporter juga terlibat di situ, dan kebetulan yang hadir itu dari Kacong Mania hadir juga di waktu itu, waktu rapat. Waktu itu yang didapatkan dan disampaikan itu seperti apa sih sebenarnya bocoran-bocoran dan komitmen para supporter Indonesia mengenai peraturan di batasan-batasan supporter di sepak bola di tengah Covid seperti ini. Ini kebetulan yang hadir itu Bang Mimit kan? Iya, Bang Mimit. Nah, tadi Bang Mimit nelfon katanya yang di dalam rapat virtual ya. Iya. Kebanyakan dari masalah peraturan prokes itu. Masalah prokes yang dibahas. Kebetulan dari supporter itu sedikit katanya untuk mau dialog itu sulit ada kesempatan. Ini cuma dengerin tau. Tapi di sana itu berapa jam itu masalah prokes terus. Masalah teknis, ya masalah teknis untuk pertandingan di kalau Covid seperti apa? Mungkin nggak sampai selesai balik Bang Mimit itu masalah prokes. Cuman waktu itu udah disosialisasikan kepada supporter Ya ada prokes yang masalah tidak datang ke stadion, macam-macam itu ada. Sembari kan bagi supporter yang memang solid dan sesuai satu komando dari atasan, dari ketua dan segala macam, dari presidennya juga, itu kan tidak akan datang. Terus komunikasi dari klub juga untuk mensosialisasikan dan mendorong itu seperti apa caranya nanti biar supporter juga dari Madura United, kan kita tidak tahu ada supporter yang di mana yang tiba-tiba nakal atau apa gitu kan, kita tidak tahu dari klub untuk PDKT-nya ke supporter itu seperti apa strateginya. Yang pasti sosialisasi bahwa jangan datang ke stadion itu terus dilakukan, dan kemudian komunikasi dengan cara melakukan tatap muka dengan teman-teman supporter juga sudah terus akan dilakukan. Dan kemarin sebenarnya kita sudah coba melakukan komunikasi. Klub sebenarnya tanggung jawab klub dalam hal pelaksanaan pertandingan itu, satu, memastikan bahwa tidak ada supporter yang datang stadion. Tidak. Ya, stadion itu dalam artian dia datang sebagai penonton pertandingan. Kedua, tidak ada yang namanya supporter atau kemudian klub memfasilitasi nonton langsung pertandingan, baik secara langsung live streaming di area stadion. Jadi itu tanggung jawabnya klub. Artinya kalau kemudian ada sekelompok orang melaksanakan nonton pertandingan di rumahnya, itu bukan tanggung jawab klub. Bukan tanggung jawab klub. Ya, bukan tanggung jawab. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi area klub itu adalah ada pada stadion, dan kemudian ya itu aja di area stadion, dan bukan fasilitas klub walaupun di luar gitu. Termasuk misalnya mengantisipasi misalnya ada kemenangan yang sangat fenomenal misalnya, karena ini bertemu dengan rival yang sangat keras misalnya apa semuanya, harus mengantisipasi tidak ada pesta-pesta kemenangan apa semuanya sudah kita koordinasikan seluruhnya. Pada intinya kalau misalnya kompetisi nanti dilaksanakan dan kemudian sistemnya adalah home away seperti yang terjadi di kompetisi selama ini, Madura siap, supporter siap, semuanya. Cuman begini, secara medis orang-orang yang terlibat di pertandingan, baik itu pemain, ofisial, dan kemudian LOC yang lain, termasuk liaison officer yang terlibat di situ, secara medis mereka akan divaksin. Jadi divaksin dan tes swab juga. Ya, tes swab. Mereka yang terlibat di situ secara medis akan divaksin. Tetapi itu kan perlindungan pada diri sendiri. Iya. Nah,
karena kalau secara perlindungan diri sendiri, orang-orang yang terhubung situ mereka pasti akan terjamin secara medis. Tetapi takutnya mereka memiliki kurir yang bisa berefek ke yang lain. Nah, ini yang kemudian makanya orang yang hadir di stadion itu adalah orang-orang yang sudah harus terdaftar. Jadi ada terdaftar. Ini kalimatnya. Jadi orang-orang yang datang stadion itu harus terdaftar. Berapa yang terdaftar? Dalam satu pertandingan maksimal 270 orang itu. Termasuk petugas stadion nanti kita sudah daftarkan untuk divaksin. Steward misalnya yang akan bertugas di situ sudah harus memiliki sertifikat tervaksin. Gitu. Jadi kalau tidak ada itu mereka tidak boleh terlibat dalam pertandingan itu. Nah, ini yang klub akan jaga terus agar supaya ya kita yakinlah bahwa wabah ini akan segera berakhir setelah vaksin-vaksin terus berjalan. Cuman kan ada batasan usia nih, yang usianya di bawah 19 tidak divaksin. Nah, ini yang juga kita harus berarti yang usia yang tidak divaksin kemungkinan nggak ke stadion. Terus pemain termuda di Madura United kan kelahiran 2004 yang akan bertanding nih. Jadi secara fisik, secara persyaratan mereka tetap akan divaksin. Usia yang terlibat di Madura United itu kelahiran tahun 2004. Jadi semuanya pasti akan divaksin. Jadi ada perangkat yang usia 60 ke atas. 60 kan juga sudah boleh divaksin. Ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Artinya seluruh orang yang terlibat dalam pertandingan itu adalah orang-orang yang tervaksin. Termasuk juga peliput dari media itu juga harus tervaksin, dan kalaupun tidak divaksin secara medis mereka harus melampirkan hasil tes swab dari perusahaan yang mereka tugaskan. Iya. Sebelum ke kepolisian, tadi kan berbicara soal pendekatan dan sosialisasi terhadap prokes terhadap supporter. Itu ada trik khusus dan fasilitas khusus nggak? Contoh kayak di liga-liga Eropa ada ditayangkan biasanya juga klub ataupun di TV nanti itu ada yang menunggu, oh saya nonton dari rumah ini, ngirim vlog atau apa segala macam. Itu ada nggak yang rencana-rencana ke sana yang akan dirancang oleh klub? Ya itu kan teknis ya. Pada intinya Liga Indonesia Baru selaku pelaksana kompetisi menjamin bahwa seluruh pertandingan akan disiarkan langsung. Nah, jadi jaminan bahwa seluruh pertandingan akan disiarkan langsung itulah yang kemudian menjadi hadiah bagi supporter agar supaya mereka tidak datang ke stadion. Kira-kira begitu ya. Siap. Langsung disediakan sendiri oleh supporter. Ya, tadi kan soal supporter sudah sepakat dan punya komitmen. Ini soal nobar, dan nobar terkadang itu kejadiannya itu bukan karena dikoordinir. Bukan karena dikoordinir atau difasilitasi oleh klub atau supporter memang kumpul. Terkadang nobar juga itu tanpa disengaja, mereka datang ke kafe kan dibatasi 50% atau apa, dan kafe ada fasilitas TV biasanya. Karena di situ tidak sengaja nyetel TV. Itu bagaimana sih sebenarnya kategori nobar secara struktural yang disampaikan hingga ke daerah? Kan walaupun Madura tidak jadi tuan rumah, tentu kan nobar kemungkinan besar atau nonton atau apa segala macam itu masih terbuka terjadi di Pamekasan, di Sunda dan segala macam, terutama di Pamekasan. Seperti apa? Ya, karena hal tersebut merupakan penekanan dan petunjuk serta arahan dari pimpinan atas. Tentunya mari kita jaga bersama, jangan sampai pelanggaran itu ditemukan. Iya. Harus kita jaga bersama, maksudnya masing-masing penonton menyadari, jangan menghindari juga, jangan sampai terjadi kerumunan. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya memang semuanya harus sadar sendiri masing-masing penonton. Biar tidak di pertengahan jalan di-cut gitu kalau ada ya, temuan-temuan seperti itu. Karena salah satu petunjuk atau arahan pimpinan atas memang salah satunya terkait dengan nobar gitu. Jadi saya kalau semuanya sudah tumbuh kesadaran masing-masing bahwa tidak boleh nobar. Kalau bisa jangan nobar lah, jangan memancing kita berkerumun sehingga ini kalau ditemukan bisa berakibat kompetisi ini tidak dilanjut bergulirnya seperti itu. Harus kita hati-hati tentang persyaratan yang sudah kita sepakati tentunya dalam rapat-rapat sebelumnya pelaksanaan. Nanti itu kategori-kategori yang akan dibubarkan itu seperti apa sih? Biar kalangan supporter juga paham. Ya, kalau dari pihak kami di bawah ini kan semacam himbauan sebelum hal tersebut terjadi. Kami sifatnya pencegahan, menghimbau, marilah jangan nonton bar, jangan
berkerumun. Jangan, ini kalau terkait dengan kompetisi jangan nonton bareng, kita jaga karena ini merupakan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama kan, seperti itu. Himbauan-himbauan itu sudah harus, dan masuk di samping masyarakat harus masing-masing harus menyadari itu sendiri, juga harus selalu diingatkan juga setiap kami jalan tentang masa pandemi ini, apalagi ditingkatkan ke PPKM Mikro, memang tetap gencar kami melaksanakan himbauan prokes ini ke tempat-tempat keramaian. Kadang kita sedang melaksanakan pemeriksaan sambil memberikan himbauan melalui pengeras. Seperti itu yang kami lakukan, itu secara rutin, tidak pernah berhenti selama masa pandemi ini. Kami lakukan itu setiap hari, setiap saat. Apa yang dilakukan polisi ini sebetulnya untuk menjamin keselamatan bersama sebagai masyarakat, keselamatan bersama. Mohon maaf, itu kan upaya yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau kategori-kategori nanti yang akan membuat kepolisian juga bertindak, hingga contoh kayak membubarkan, ada apa segala macam, itu kategorinya seperti apa? Atau ada batasan orang, atau ada kategori seperti terkoordinir walaupun tidak banyak, ternyata ini memang dikoordinir untuk nonton bareng atau seperti apa? Itu kategorinya seperti apa sih? Kan gampang mas, caranya membedakan antara kerumunan dengan tidak. Kalau misalkan sudah orang berkumpul lebih dari satu, diatur jarak, sudah itu tidak ada pelanggaran kerumunan. Sudah tidak masuk. Termasuk jumlahnya orang yang ada di suatu tempat itu yang masuk kerumunan, misalkan itu lebih dari 100 itu. Nah, 100 saja kalau masih bisa dijaga, diatur jarak, memenuhi prokesnya, termasuk pakai masker, jaraknya diatur, itu tidak termasuk sebetulnya sudah. Yang penting itu dijaga. Jadi itu penekanannya pimpinan terkait dengan hal-hal yang semacam itu, karena itu harus tetap gencar dilakukan. Kadang-kadang suka lupa kan masyarakat itu kalau tidak ada yang mengingatkan. Kalau ada yang mengingatkan, oh iya Pak, akhirnya menghindarkan, menjaga jarak akhirnya. Kalau tidak diingatkan kadang, ya itu makanya perlu kesadaran itu timbul dari diri kita masing-masing. Jangan harus selalu disadarkan atau selalu dihimbau. Sebenarnya yang terpenting harus bangkit dari kesadaran itu dari dirinya sendiri. Berarti selama prokes itu ditegakkan seperti kayak jaga jarak, memakai masker dan segala macam, itu tidak kategori kerumunan. Tapi kalau dempetan segala macam, kumpul gitu apa gitu, itu kategori kerumunan yang akan dibubarkan nanti ketika ada. Iya, kalau tidak ada jarak sudah semrawut, penontonnya juga masyarakat yang kumpul di satu tempat juga sudah melebihi ketentuan, ya kan hajatan aja kan persyaratannya maksimal 100. Iya. Berarti itu kalau dipedomani, walaupun orang berkumpul secara biasa saja, itu termasuk kerumunan yang memang perlu dihimbau dan dibubarkan kalau memang tidak memenuhi persyaratan, tidak mematuhi protokol kesehatan. Berhak kepolisian itu. Nanti kalau itu dibiarkan, yang salah nanti kita gitu. Nanti kena juga ya? Iya, kita yang salah. Ya, tentu ini turnamen yang levelnya se-Indonesia kan sudah mulai skapnya. Apa gak gatel atau dari skap sendiri atau gak gatel sih sebenarnya, atau ada dorongan dari klub-klub lokal di Pamekasan itu ada nggak sebenarnya untuk menggelar itu, untuk mengupayakan itu? Luar biasa, artinya dorongan dari teman-teman klub anggota itu bagaimana PSSI itu bisa menyelenggarakan event-event yang biasa rutin dilaksanakan. Cuman lagi-lagi ini akan menjadi beban depan. Jadi beban. Ketika nanti izin memang turun diperbolehkan, tapi harus dengan prokes, ini pun juga akan menjadi beban bagi kami. Ya kalau Liga 1 umpamanya pelaksanaannya di stadion tertutup. Kalau seperti liga atau turnamen yang diselenggarakan oleh Askap Asport, saya kira sulitan. Apalagi dilaksanakan di lapangan yang terbuka. Untuk tidak menghadirkan supporter ke lapangan itu, ini pun juga kita sangat mengkhawatirkan gitu Pak. Harus ekstra gitu. Iya. Artinya ini penanganannya akan lebih sulit dari Liga 1 saya kira ini. Sebenarnya tantangan terbesar itu bukan di antara penyelenggaraan di Liga 1, tapi bukan di Liga 1 saja. Pertandingan-pertandingan yang terjadi di desa atau uji coba itu juga lebih mengkhawatirkan. Iya. Kalau di Liga 1 itu kan begini, protokol kesehatan itu kan bagian dari regulasi. Yang dimaksud regulasi pertandingan, pelanggaran itu akan berimbas terhadap
sanksi. Sanksi. Nah, itu yang jadi karena protokol kesehatan itu menjadi bagian dari regulasi, termasuk misalnya seluruh pemain harus divaksin, harus kemudian dia memiliki sertifikat vaksin. Nah itu juga bagian. Kalau misalnya ada satu pemain atau kemudian ofisial yang tidak divaksin, tidak memiliki sertifikasi divaksin, ya mereka tidak boleh didaftarkan. Kalau terpaksa didaftarkan dan mereka masuk ke area pertandingan, ya klubnya disanksi. Klub kita. Ya, itu ya secara regulasi itu sangat ketat. Itu kalau di Liga 1. Ya, sahabat Kemafis, barusan kan sudah dengar sebenarnya ASKAP juga udah didorong untuk menyelesaikan dari klub-klub internal. Ada yang pengen, apalagi melihat dengar kabar seperti ini sudah akan mulai lagi kompetisi, tentu ada dorongan. Bagaimana sih sebenarnya nanti ASKAP ke depan tahun 2021 ini benar-benar tidak ada kompetisi atau tidak, kita akan bahas setelah ini. Dan juga bagaimana nanti pasca turnamen persiapan juga yang kemungkinan Madura United juga akan menggelar pertandingan yang salah satu venue-nya juga ada di Pamekasan. Kita akan bahas setelah ini.